Saya ingat betul guru kita Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan beliau sehat walafiat terus nggih. Itu ada satu masjid merenovasi mihrab. Ya, mihrabnya tuh diperbagusi gitu. Terus ada orang Nasoro mau nyumbang keramiknya. Paham ya? Jadi keramiknya itu yang nyumbang orang Nasoro. Tanya kepada Habib Saleh, bagaimana Habib ini? Beliau tegas mengatakan jangan diterima. Jangan diterima. Jangan diterima. Beliau pakai dalil. Ya, seharusnya yang memakmurkan masjid itu orang mukmin, bukan orang yang non muslim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Itu sudah Al-Qur'an mengatakan. Jadi jangan terima. Jangan diterima bantuan keramik tadi itu. Ampun. Sudah. Ternyata rupanya si takmir itu tidak puas. Ya memang sudah sejak awal kepingin cari pendapat yang membolehkan gitu loh. Masjid dibantu oleh non muslim, gitulah hadirin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan inayahnya pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali di dalam majlis ta'lim, majlis zikir di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona, segala macam musibah dan bala insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan tentang ketakwaan, mabhatsut taqwa, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian itu sekelompok umat, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebenaran, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini para jamaah memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam kehidupan umat ini harus ada yang menegakkan amar ma'ruf
nahi mungkar. Jadi lakar kutubadah harus ada yang berdakwah, ya, yang menyuruh kepada kebaikan, dan yang nahi mungkar juga harus ada. Jadi ibaratnya begini, kalau seperti orang menanam padi, tangki, yang menanam padi harus ada, yang membasmi hamanya juga harus ada. Paham nggih? Kalau kita menanam tok, semua sawah kita tanami, tapi ketika ada hama kita biarkan. Etorot datang hama satu, mek siji tok gak apa-apa wis. Datang hama lagi 2, datang hama 3, 4, 5, kita biarkan. Akhirnya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Padinya habis. Kan ada istilah gagal panen, ngerti nggih? Gagal panen. Kenapa? Karena habis dimakan sama hama. Karena nggak ada yang membasmi hama itu. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Jadi amar ma'ruf ini harus ada, nahi mungkar juga harus ada. Dua-duanya kita berjalan. Ustadz, dai, ya, berkhutbah, berceramah, menyampaikan nasihat harus ada. Harus. Nah, tapi yang nahi mungkar juga harus ada. Yang berani untuk nahi mungkar, yang berani untuk mengatakan kepada orang dolim, anta dolim, sampai nikah dolim. Harus ada yang seperti itu. Anda bayangkan kalau seandainya tidak ada yang mau nahi mungkar, semuanya amar ma'ruf, ceramah tok. Ya, kalau maaf ya, kalau cuma khutbah itu anak kecil mungkin bisa juga ya. Khutbah, bawa teks, baca, bisa. Nggih. Amar ma'ruf insyaallah banyak yang bisa. Nah, tapi yang mau nahi mungkar ini mana? Yang berani untuk nahi mungkar di mana hadirin? Maka saya sering mengatakan begini, para jamaah, kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berani untuk nahi mungkar, ya kan? Berani nahi mungkar, berada di garis depan untuk nahi mungkar. Sampean yang ndak ikut-ikut itu jangan suka-suka menyalahkan. Wis gak melok malah ngelek-ngelekno. Iki opo ya? Mosok koyo ngono. Lho, Anda ini jasanya apa? Mohon maaf loh ini ya. Apa yang sudah Anda berikan kepada Islam? Ya. Mereka ini ulama-ulama kita yang nahi mungkar luar biasa loh. Kadang keluarganya diteror, iya kan? Keluarganya diteror, beliaunya juga diteror karena nahi mungkar. Berani mengatakan gitu loh. Nah, terus kita ini gak melok-melok, ngelekno tok ae. Iki opo iki? Ini keras ini. Ini radikal ini. Loh, siapa yang radikal itu? Anda sudah tidak bisa nahi mungkar, diam saja di rumah, melihat maksiat diam, melihat kemungkaran diam. Tetapi ketika ada saudara kita yang mau nahi mungkar, kita malah menjelek-jelekkan, ngelek-ngelek no. Ya. Mestinya bersyukur, alhamdulillah sudah ada nih saudara-saudara kita ini. Saya tidak mampu terus terang, saya tidak bisa nahi mungkar, tapi alhamdulillah sudah ada itu saudara saya. Begitu. Jangan malah dijelek-jelekkan. Ya. Terus terang ya para jamaah, kalau misalnya di kampung kita ada maksiat, ada kemungkaran, jelas ada perjudian, mungkin Anda tidak berani ngomong. Nggih napa nggih? Wis aku melok sing amar ma'ruf aib jarene. Lho kan, ya itu tadi sudah saya bilang, kalau ceramah tok semuanya bisa. Khutbah Jumat semuanya bisa, pidato semuanya bisa. Tapi yang berani nahi mungkar, datang ke tempat itu lalu melarang, apa iki kono judi, ngalih, bubar. Nah, itu loh, mana orangnya? Siapa yang berani seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, kita syukuri, alhamdulillah. Wis sampean gak melok-melok, hanya bisa menjelek-jelekkan,
Ya, ingat loh, dalam satu kampung, dalam satu wilayah, kalau sampai ada maksiat di situ dibiarkan, satu kampung dosa semua, hadirin. Nanti ditunjuk, konai, gak wis ojo, gak wani aku, konai, sini, ndak ini konai, nuding, tak berani, karena memang untuk nahi mungkar itu perlu nyali juga, hadirin. Engki pak, lu tak jawab, engki pak, lo engki, elek ngajar ngene tok gampang, semua bisa, mau coba kitab ro kabeh. Ini yang hadir ini bisa baca kitab semua ini. Ceramah gampang, usikum bitak wallahu ro kabeh. Tapi mana yang berani untuk datang ke tempat itu, melarang maksiat, melarang kemungkaran? Mana? Gitu loh hadirin. Nah, kalau ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, ulama kita yang berani seperti itu, sampean dukung. Alhamdulillah, iya. Ini Masya Allah ini ya, berani. Masya Allah, berhasil. Akhirnya kampung kita bebas dari narkoba, kampung kita bebas dari perjudian, berkatnya mereka. Pertanyaannya, kenapa sih kok harus ada nahi mungkar? Ya kalau amal ma'ruf insya Allah semua bisa. Kenapa harus ada nahi mungkar? Itu untuk menyeimbangkan, hadirin, supaya seimbang. Ibarat dua sayap burung gitu ya, ibarat dua sayap burung. Kalau yang dibuka cuma satu, tidak bisa ngeber, paham gak? Tidak bisa cuma satu doang, ya tidak bisa terbang. Maka dua-duanya harus dibuka. Dua sayap harus dibuka, amar ma'ruf harus berjalan, nahi mungkar juga harus ditegakkan. Diceritakan dalam kitab Is'adur Rafiq, Syarah Sulamut Taufik, ada suatu kampung ya, satu daerah itu mereka banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kemungkaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Kata Allah Ta'ala, ini malaikat, kamu hancurkan ya daerah itu, hancurkan itu, hancurkan. Turun malaikat. Malaikat ini kan rajo pak, itu negeri Sadum, negerinya siapa? Kaum Lut itu ya, kaum Nabi Lut, maaf, yang berbuat sodomi laki sama laki itu loh, homoseksual ya. Itu katanya dihancurkan, diangkat ke langit itu hanya dengan satu sayapnya malaikat saja itu. Jadi negeri Sadum itu kayak dikeruk dari bumi ini ya, dicongkel dari bumi, dinaikkan ke atas, lalu dibalik sama malaikat, disuntak, kemudian dihantamkan ke tanah, mati semuanya, binasa semuanya. Itu katanya cuma diambil dengan satu sayapnya malaikat. Saking besarnya malaikat gitu loh. Allah perintahkan satu malaikat, kamu datang ke tempat itu, hancurkan, karena penduduknya maksiat, berbuat kemungkaran. Akhirnya turun malaikat, sudah siap ini mau menghancurkan. Nggak taunya di kampung itu ada orang soleh, punya gubuk kecil, andi musola tibi, punya musola sendiri, ibadah di situ, zikir kepada Allah di situ. Orang soleh, ahli ibadah. Begitu malaikat turun, duh, kalau saya hancurkan semua, kan kena juga orang yang soleh ini, yang ahli ibadah ini. Lapor lagi kepada Allah, naik lagi, ya Allah, mohon maaf. Kenapa? Enggak, saya itu sudah turun, apa kalau bahasanya sudah survei gitu ya, tapi ternyata di sana ada orang solehnya, ya Allah, berdesi orang soleh, orang bagus, ahli ibadah, malah dia punya tempat musola sendiri. Apa jawaban Allah? Dengarkan semua ya hadirin wal hadirat. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat, kamu jangan salah. Kalau kamu turun untuk mengadab penduduk itu, azab dulu orang soleh itu, pekada ruah.
Arwah sini kok tasbih terus roh pakade roh. Itu yang kamu azab duluan. Baru nanti yang lainnya. Waduh, tambah bingung malaikat. Bukan malaikat tambah bingung, ini ya apa ini? Kok malah dia dulu yang suruh diazab? Yang suka muter tasbih roh, sejadah ketekan. Loh, malaikat kan nanya, apa sebabnya ya Allah? Kok dia dulu yang disuruh diazab ini, gimana ini? Apa jawaban Allah? Iya, fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya, yang artinya iya malaikat, azab dia duluan. Kenapa? Karena kalau ada maksiat depan matanya, dia tidak pernah marah. Pondo tasbih tok, pondo serban tok, koyok-koyok paling soleh di kampung itu, tapi kalau dia lihat maksiat depan matanya, tidak pernah wajahnya memerah, tidak pernah dia marah. Sehingga orang kampung tanpa maksiat tidak ada yang menegur, tidak ada yang nahi mungkar. Jadi maksiat itu karena dia hanya sibuk dengan ibadahnya sendiri, tapi dia tidak pernah marah kalau Allah dimaksiati. Hadirin, maka turun malaikat, diazab orang itu duluan, baru yang lainnya. Paham gak? Paham nama boten? Saya nyekel tasbih iki paham apa enggak iki? Bukan saya merendahkan orang zikir, enggak. Tapi kita harus punya gitu loh. Ghirah, ada maksiat, jak terima. Begitu. Oh, kok di kampung saya ada maksiat, apa ini? Loh, kok di kampung saya ono apa iki? Kok aneh-aneh iki? Kok ada satu rumah mlebu lanang wedok, apa iki? Harus begitu. Sampai meneng tok. Tasbih ya neng tasbih tok cedogan. Oh, riya, pamer. Ya. Hati-hati loh. Ingat, saya tidak merendahkan orang zikir, tidak, tapi itulah ceritanya. Itulah kisahnya. Ketika ada di satu kampung orang baik, orang soleh, tapi nggak mau nahi mungkar, tidak mau nahi mungkar, tidak mau melarang kemungkaran, akhirnya orang tambah berani maksiat kepada Allah. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Nah, lain halnya kalau kita berani begitu lihat, loh, iki apa iki? Kok kumpul-kumpul iki? Anu, boten mbah, anu, kak, apa iki? Judi dah, ngalih, ngawur ae, ngalih, judi. Nah, gitu loh. Hei Pak Haji, denger ya. Anda kan dianggap tokoh masyarakat nih sekarang, dihormati sama masyarakat, pergunakan itu baik-baik. Yang dipanggil tokoh masyarakat yang bener. Iya, harus berani. Waduh Beb, nanti saya cari perkara Beb, saya cari masalah. Memang dakwah itu memang cari masalah. Dakwah ilallah memang harus ada ujian seperti itu, hadirin. Paham gak? Ya, kita ini takut kalau cuma amar ma'ruf tok yang jalan, tidak ada nahi mungkar, ya kayak tadi itu. Ya, makanya tolonglah para jamaah, mungkin Anda ada yang Allah kasih jabatan, ya, jadi pejabat atau jadi apa, pergunakan baik-baik jabatan itu, mumpung Anda menjabat gitu loh. Kalau ada maksiat, bubarkan, ada kemungkaran, bubarkan, begitu, bersuara. Hah? Warung-warung apa tuh, ngono cetol-cetolan nih, bubarno. Sampai menengahi, kadang malah teko dadakno, anu pengin ro kaya apa cetole jarene. Lho, wassalam. Harus ada, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini Al-Qur'an yang mengatakan, hadirin. Kudu bedah. Harus ada yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan. Harus ada yang amar ma'ruf, harus ada yang nahi mungkar. Membangun itu paling gampang. Membangun itu sulit, hadirin. Tapi menghancurkan itu yang paling gampang. Ini kita bangun rumah ya. Kita bangun rumah tingkat. Itu mungkin bangunnya sampai 6 bulan, 7 bulan. Kita bangun, kita tata, kita rapikan rumah kita. Tingkat 2, 7 bulan baru selesai. Saya mau tanya, kalau ingin merubuhkan pancora kabeh butuh berapa waktu kira-kira?
Saya tanya, kalau kita ingin merobohkan kayak rumah mau direnovasi misalnya, dirobohkan semua, butuh berapa waktu? Berapa? 1 jam? Masuk cukup 1 jam? 2 jam? 2 jam? Enggak, loh, ini saya tanya, misalnya mau dirobohkan berapa jam kira-kira? Oke, 2 jam lah, anggap 2 jam pakai alat berat dulu ya, pakai apa namanya itu, bulldozer itu, langsung rubuh semua. 2 jam selesai, habis, rubuh rata. Anda bangunnya 7 bulan, tapi dirobohkan dengan waktu 2 jam. Kita tidak mau Islam seperti itu. Kita tidak mau dakwah seperti itu. Kita sudah dakwah membina puluhan tahun, tapi robohnya hanya dengan 1 jam 2 jam. Insya Allah paham ya maksudnya ya? Artinya harus ada yang melarang, harus ada yang melarang, harus ada yang nahi mungkar gitu loh. Ojo, jangan, ini bangunan ya, jangan dilubangi, jangan dirusak, nanti ambruk. Harus ada yang begitu, harus ada yang begitu ya. Pun jadi singkat cerita, harus ada di antara kita yang berdakwah ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebab begini para jamaah, ada satu riwayat ya, ada satu hadis, nanti itu akan datang sabda Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka siapapun yang mendukung kezalimannya, ini kan mau pilkada nih sekarang ya, ingat saya bukan kampanye, bukan, mengingatkan saja. Kalau sampean tahu ini orang zalim, cak pele pak, saya enggak sampean ya. Dan barang siapa yang membantu a'anahum fi dzulmihim, membantu kezaliman mereka, tahu bahwa ini pemimpin yang tidak benar nih, terus sampean tetap mele, malah kita mendukungnya, kita bahkan jadi apa namanya, jadi juru kampanyenya misalnya, sampai dia jadi, maka akan bertambah kezalimannya. Apa sabda Rasulullah? Alastu minhu wa laysa minni, atau kama qala, kata Nabi, orang itu bukan golonganku dan aku bukan golongan dia. Walam yarid alayyal haud, dan orang seperti itu yang suka membantu kezaliman, membantu pemimpin yang zalim, sabda Nabi, tidak akan pernah berjumpa denganku di telaga Kautsar. Artinya tak kira masuk surga. Sebab jaminan orang yang pernah minum dari telaga Kautsar pasti masuk surga. Kalau dia tidak minum telaga Kautsar, maka dia tidak masuk surga. Nah, nikah kudu tengate, Pak. Jangan malah membantu kezaliman. Ya. Karena duit sudah dikirim, ditransfer, sudah berubah. Mobil dikirim, ubah. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, semuanya ada, semuanya terwujud sekarang ini ya. Makanya para jamaah, kalau ada di antara panjenengan ini yang punya doa mustajab, andi doa mustajab, pertama yang anda doakan adalah umaro, para pemimpin kita. Doakan, iya, karena dengan kebaikan para pemimpin, rakyat juga akan merasakan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau saya tidak keliru, itu mengatakan apa? Kalau aku tahu bahwa saya ini doa mustajab, punya doa mustajab, kalau saya tahu saya punya doa mustajab, yang pertama kali saya doakan adalah para pemimpin saya. Itu yang pertama kali saya doakan. Nah itulah, jadi doakan, nggih, sampeyan tungakno, ibu-ibu juga ya, doanya ibu-ibu ini mustajab ya, doakan para pemimpin kita ini ya, doakan, insyaallah kita dapat pemimpin yang baik, yang soleh, amin, insyaallah ya. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Kemudian Allah melanjutkan ayat, wala takunu kalladzina tafarraqu, sebaliknya janganlah anda menjadi seperti orang-orang yang suka bercerai-berai, waqtalafu, berselisih,
Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kebenaran kepada mereka. Sudah datang jelas ya, ayat-ayat Allah sudah jelas, peringatan para nabi sudah jelas, tetapi masih saja bercerai-berai, tidak mengikuti ayat-ayat tadi itu. Wa ulaika lahum adzabun azim, merekalah yang mendapatkan azab yang besar. Artinya jangan mokong, jangan apa? Mokong. Ketika ada penjelasan seperti tadi itu, ya kita harus terima. Ya, jangan terus opo ae, Habib ngomong opo iki. Maksud kau ngene, kau ngene. Loh, hati-hati. Ya kan? Apabila sudah datang itu al-bayyinat, datang itu kebenaran, kita harus ikuti. Kita harus ikuti. Anda jangan merasa panas. Mangkel panas, minggu depan ndak ngaji. Apa itu? Aku gak ngaji mana wis apa? Bu kok disindir tok. Loh, justru kalau Anda merasa disindir itu tandanya ilmu masuk. Amin. Engki Pak, masuk ilmu. Supaya kita hati-hati hidup ini. Hati-hati. Jangan salah milih. Nggih? Hati-hati. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bismillah. Padahal saya tidak nyinggung siapa-siapa loh ini. Saya baca ayat ini ya. Nah, kalau Anda tersinggung dengan ayat ya bagus. Artinya itu ilmunya berarti sudah mulai masuk. Oke. Apabila sudah datang itu kebenaran, ya terima. Oh iya, itu sing bener ya. Ya berarti saya salah gitu kan, sadar, oh ya saya keliru, ini sing bener, ini ayat, ini Al-Quran. Karena begini hadirin, orang sombong itu adalah orang yang kalau dikasih yang bener tidak terima. Itu orang sombong namanya. Dikasih tahu gitu ya, nah, Pak sampean kelero, yang betul ini, oh poai gak wis aku paling bener. Nah itu namanya orang sombong. Bukan saya yang mengatakan, tidak, tapi Rasulullah. Maka Nabi dalam hadis mengatakan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Dikasih tahu ini loh yang benar, kak keliru iku, aku sing paling benar. Itu orang sombong namanya. Sampean dikasih tahu, dinasihati, anu sampean keliru ya, mestinya sampean gini, oh gak iso, wis aku paling bener. Itu namanya orang apa? Sombong. Ya, dinasihati anu nggih, kalau bisa bikin majelis itu dipisah laki perempuan, jangan dicampur baur jadi satu kayak dangdutan. Ini lah majelis maulid, majelis selawat, supaya barokah. Dipisah, laki-laki di depan kasih tabir, perempuan di belakang, kan enak. Tak terima. Opo gak usah, apian ngene asik jarene. Loh, asik. Anda mau dangdutan apa selawatan? Anda mau mengundang rahmat Allah atau murkanya Allah? Nggih Bang nggih? Loh, enggak apa-apa, saya ngomong apa adanya. Saya tidak nyinggung nama majelis, enggak. Saya tidak menyebut nama majelis. Apapun majelisnya, kalau itu selawat maulid Nabi, lo kan mestinya kayak gini nih. Laki sendiri, perempuan sendiri, selesai. Nggih, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur. Bikin majelis maulid silakan, laki-laki di depan, perempuan di belakang, beri tabir. Tidak ada ikhtilat di situ. Lah kalau campur lanang wedok, apa bedanya sama apa itu? Dangdutan, terus apa mana? Apa lagi? Jaran kepang adanya? Tidak ada jaran kepang ya. Sobung ya? Ya, jangan. Nah ini kalau kita nasihati kan agak terima wongnya. Ya apa Beb, sudah saya tiap wis ngene iki pengajiannya. Lah iya, sekarang dirubah. Anda kan sudah lama. Kasih apa namanya? Pencerahan tuh para jamaahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih ngapunten nggih, cek tambah barokah majelis selawat niki, monggo bapak-bapak di depan, monggo sini. Nah, yang perempuan di belakang nggih, dipisah, monggo kasih tabir, kasih pemisah. Bisa. Nah, yang ditegur itu ojo ngamuk. Moro ngamuk gak ngundang maneh. Wis ojo ngundang Habib ngapo wis gak usah wis. Nah, itulah. Itu namanya al-kibir.
nas dari Kanjeng Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Dikasih tahu yang benar tidak mau, menolak. Wa ghamtun nas, dan suka ngeremekno wong, suka meremehkan orang. Oh boy, ya, merasa dia itu paling alim wis, merasa dia paling hebat sudah. Jadi kalau ada orang yang tampil, sopo iki? Siapa? Anak kapan ini? Atau kalau masih muda dibilang bau apa? Bau kencur. Bau kencur ya apa rasanya bau kencur ya? Bau kemih. Ya, ada yang bilang gitu ya. Pakai bau kemih. Maksudnya si arek-arek, maksudnya masih anak-anak, ki bau kemih. Walaupun bau kencur, bau kemih, kalau omongannya benar ya diterima. Nggih Pak, leres nggih? Loh, betul apa enggak? Walaupun dia itu yang katanya orang bau kencur, bau kencing dan apa, kalau omongannya benar ya diterima dong. Kalau dia berkata yang jujur yang benar ya diterima. Walaupun bau apa? Kencur tadi itu ya. Artinya walaupun masih muda, kalau dia benar ya diterima. Ya diterima. Ya, maka sampai ada ungkapan begini, khudil hikmah walau min famil khinzir. Caipon. Ambil ilmu, ambil hikmah walaupun yang mengatakan seekor babi. Tuh, padahal kan tidak mungkin babi apa morono babi ta nasihati gitu, tidak ada. Seandainya ada babi bisa ngomong dan omongannya benar, suruh ambil. Khudil hikmah, ambil itu ilmu, ambil itu hikmah walau keluar dari seekor babi. Apalagi yang ngomong tadi ustadz misalnya, yang ngomong tadi saudara kita, ya terima. Jangan suka menolak ya, jangan apa ngeyel ya, ngeyel, jangan ngeyel sudah. Dinasihati misalnya ya, ditegur, sampai ini bangun masjid, iya hati-hati nggih, jangan suka menerima apa sumbangan yang tidak jelas gitu kan. Takmirnya dinasihati. Oh ya, ngono yuk mari-mari. Loh, sampai kan bangun rumahnya Allah, ini Baitullah, bukan rumah kita, masjid tempat suci ya, jadi diingatkan, takmirnya tuh diingatkan kalau ada orang nyumbang ya hati-hati, ojo nrimo toko bank sumbangan itu ya, apalagi sponsornya nanti bank ini bank itu, ojo ya, supaya barokah. Jawab, waduh beb, nuruti ngono ya gak mari-mari masjid iki. Malah sumbangan iku akeh kok jenenge. Loh, Anda tahu fulan kerjaannya ndak beres, ada orang jualan narkoba, ada orang main ini main itu, terus nyumbang masjid, masa mau diterima? Anda tahu? Ada yang bilang gini, ya beb kan ndak boleh suudon beb, ada pendapatan lain, ada penghasilan lain. Minimal kita mengatakan syubhat, karena nyampur kan hasil dari ini nyampur dengan minimal kita mengatakan syubhat minimal. Lagi, napa jenengan gelem, napa jenengan tego bangun rumah Allah untuk sholat, untuk ibadah dari uang yang tidak jelas tadi, yang syubhat tadi itu. Dinasihati takmirnya, lo gak terima ngamuk-ngamuk ya. Sudah, ini contoh. Ya, kalau di sini tidak ada, ini contoh, paham ya? Paham Pak ya? Sampai jangan suudon nanti, iki Habib nyindir sapa? Ndak nyindir ndak. Ini contoh. Contoh bahwa itu adalah orang yang mokong, ngeyel, dikasih tahu tidak mau, itu namanya sombong, kibir, itu namanya kibir ya. Saya ingat betul guru kita Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan beliau sehat walafiat terus nggih. Itu ada satu masjid apa merenovasi mihrab ya, mihrabnya itu diperbagusi gitu. Terus ada orang Nasoro mau nyumbang keramiknya, paham ya? Jadi keramiknya itu yang nyumbang orang Nasoro. Tanya kepada Habib Soleh, bagaimana Habib ini? Beliau tegas mengatakan jangan diterima, jangan diterima, jangan diterima. Beliau pakai dalil, ya seharusnya yang memakmurkan masjid itu orang mukmin, bukan orang yang non Muslim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah.
Itu sudah Al-Quran mengatakan. Jadi jangan terima, jangan diterima bantuan keramik tadi itu. Ampun. Sudah. Ternyata rupanya si takmir itu tidak puas. Ya memang sudah sejak awal kepingin cari pendapat yang membolehkan gitu loh. Masjid dibantu oleh non muslim, gitulah hadirin. Akhirnya katanya keliling nyari ustadz, saya tidak tahu ya, pokoknya nanya sama yang lainnya lah. Ternyata ketika nanya sama yang lainnya itu dibolehkan. Katanya dasarannya itu dulu di zaman ini itu ada pembangun masjid itu yang bantu gini. Wis pokok ceritanya nih, singkat cerita diterima. Duh, ini kan saya ini bingung deremu ring dia. Ya apa sih takmir ini? Nanya sama Habib Soleh yang mana beliau itu fakih, ahli fikih, orang ngerti, andi dalil. Itu tidak dipakai malah cari yang membolehkan. Loh, berarti kan ada sesuatu gitu loh. Rupanya oleh duit pisan rupanya, gak keramik toh. Akhirnya ya mungkin ya saya tidak tahu selanjutnya, tapi kayaknya diterima betul itu bantuan itu. Bangun masjid itu, ganteng. Tapi bantuannya dari non muslim. Ternyata setelah kita pikir-pikir, kenapa Habib Soleh beliau tetap tegas mengatakan jangan terima. Kenapa? Beliau memikirkan nanti ke depannya. Maaf, kalau seandainya orang Nasoro itu moro-moro suatu saat berapa tahun datang ke masjid lalu dia mengatakan, jamaah ini yang bantu saya loh ya, keramik teko aku loh, keramik iki loh kabeh iki teko aku iki, Anda mau apa? Jamaahnya mau apa? Loh tidak jawab, mau apa? Loh karena memang iya, paham nggih? Misalnya moro-moro wis aku aku tak melebu. Loh sampean kan jangan masuk. Oh kok wong aku sing bantu iki aku kok. Misalnya iki aku kabeh iki anu. Napa gak boleh melebu? Wong mihrab ya aku sing bantu keramike. Loh, kan kita pasti ndak iso ngomong, Pak. Hadirin, pasti nggih ya repot wis. Itu dipikirkan oleh guru kita. Jangan sampai nanti berapa tahun terjadi seperti itu mereka mengaku-ngaku gitu loh hadirin. Makanya jangan terima, jangan diterima. Tapi ya sudah terjadi, diterima, dipasang masjid rajo mega, tapi yang bantu adalah non muslim ya. Baik, nanti kita lanjut setelah adzan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang namanya sombong itu adalah menolak al-haq, menolak kebenaran. Sudah dikasih tahu yang benar begini, tapi ditolak. Itu namanya orang sombong. Wa ghamtun nas, dan suka meremehkan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saya bacakan hadis yang tadi saya singgung ya. Barangkali ada yang mau mencatatnya. Itu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walan yarida alayyal haud. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum umara, akan datang kepada kalian nantinya para pemimpin, akan datang kepada kalian para pemimpin, ya'murunakum bima la yaf'alun, mereka akan menyuruh kalian, memerintahkan kalian sesuatu yang tidak mereka lakukan, alias berbohong, suka berdusta para pemimpin itu, berjanji-janji palsu ya. Kalau waktu kampanye kan visi misinya jelas waktu kampanye, setelah jadi tidak jelas. Ya'murunakum bima la yaf'alun, mereka menyuruh kalian dengan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka berbohong.
faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa yang percaya kepada mereka dengan kebohongan mereka, membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman mereka, sudah tahu ini pemimpin tidak benar, ini pemimpin zalim, lalu dibantu, falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Walan yarida alayyal haud, dan dia tidak akan pernah minum dari telagaku, tidak akan pernah minum dari telagaku. Na'udzubillahi min dzalik. Min dzalik ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, sekali lagi para jamaah, jangan sembrono, jangan sembarangan memilih pemimpin. Jangan malah kita menjadi pembantu kezaliman mereka. Jangan malah kita membenarkan kebohongan mereka. Kalau itu terjadi, maka Rasulullah lepas dari kita. Rasulullah lepas dari kita. Kalau sudah Rasulullah lepas dari kita, mau kemana kita? Walan yarida alayyal haud, tidak akan datang ke telagaku. Berarti kalau tidak minum dari telaga Rasulullah, berarti tidak masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, diberikan hidayah. Insyaallah kita juga seluruhnya, saudara-saudara kita, terutama umarok kita, para pemimpin kita, insyaallah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan amanah, menjalankan tugasnya dengan jujur. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala segera mengangkat wabah penyakit ini. Insyaallah kula panjenengan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah, wabil khusus Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan semua ulama-ulama kita, guru-guru kita, insyaallah tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih ma'al lutuf wal afwal afiyah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad. Al-Fatihah.